Iya, masih bersama kami di sini di Morning Zone, masih ada Om Dani juga. Siap, Kita Mas. akan bahas tentang Danantara nih, Mantap karena itu tuh. kemarin baru Super Holding BUMN. diluncurkan oleh Presiden Prabowo. Betul. Nah, sekarang sudah bersama kita pengamat ekonomi Bima Yudhistira. Halo, Mas Bima. Selamat pagi, Halo, Mas. Apa kabar, selamat Mas? pagi. Sehat? Siap, Mas Kabar Bima. baik, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Mas, ini kita mau bahas tentang Danantara nih, Mas. Kalau menurut Mas sendiri, Danantara ini kan banyak kontroversi ya. Kemarin-kemarin di media, baik itu media mainstream maupun media sosial, banyak yang bilang gitu. Ini Danantara kalau tidak dikelola dengan baik, ini zonk juga nih hasilnya nih. Nah, menurut Mas Bima sendiri seperti apa sih? sebenarnya ada kritiknya begini ya. Ini kritik Hmm, soal tujuan Danantara lahir buat apa yes. dengan Danantara dikelola harus seperti apa. Betul. Nah, Iya, ada dua tuh ya. ada dua tujuan Ah, lahirnya Danantara ini kan sebenarnya hmm, bisa banyak hal yang bagus. Salah hmm, satunya kan mendorong investasi masuk nih di tengah hmm, situasi global yang tidak pasti. Jadi iya. Danantara bisa dikatakan sebagai instrumen investasi di proyek-proyek yang mungkin sebelumnya kurang begitu menarik, meskipun udah ada INA SWF Iya. atau sudah ada BUMN-BUMN itu. Nah, jadi Danantara nih pengelolaannya jumbo uangnya dan dengan aset berapa? 14,6 kuadriliun Hmm, 900 dolar. hmm, Ini menjadi aset yang menarik itu untuk dikelola. Mungkin memang beda ya dengan sovereign wealth fund atau dana kelolaan di Timur Tengah, di Norwegia. Itu memang dia berasal dari surplus hmm, dana dari alam. iya. Kalau di Indonesia ini yang mau dikelola dividennya dan aset BUMN-nya. Tapi Hmm, tujuannya sebenarnya menangkap peluang investasi. hmm, Nah, di sisi lain tata kelola ini muncul juga kritik yang harus ditanggapi oleh hmm, pihak pemerintah dan antara. hmm, Kritiknya apa sih? Misalnya itu nanti kalau misalnya bank BUMN asetnya masuk dalam kelolaan Danantara, kemudian Danantara sebagai unit bisnis itu bermasalah, ada resiko itu tentunya. Ini dana nasabahnya bagaimana? Aset BUMN-nya ikut menjadi masalah atau enggak? Nah, kemudian selain itu juga kalau misalnya Danantaranya itu melibatkan mantan presiden, artinya bukan orang yang sifatnya profesional. Dia hanya misalnya politisi ya atau karena dulu pernah berjasa secara politik, tapi yang dibutuhkan untuk menjadi sovereign wealth fund yang kuat itu adalah orang-orang yang profesional. Contohnya di Temasek Holding di Singapura. Itu kalau dilihat board of director, board of commissionernya itu ngeri-ngeri tuh. hmm, Ada dari Unilever, ada dari Amazon. hmm, Artinya mantan karyawan ataupun direksi dari perusahaan multinasional yang masuk 500 Fortune terbaik di dunia itu hmm, masuk ke dalam si holding dari BUMN yang ada di Singapura. Nah, iya. Indonesia mau seperti itu nggak nih kalau benar-benar profesional? Jadi jangan jadi kendaraan politik, ini kan kendaraan investasi. Itu Hmm, kritik itu juga ya penting. hmm, Susunan pengurus dari Danantara yang diumumkan kemarin ya, itu hmm, terlihat susunan dari Dewan Penasehatnya oke lah, ada birokrat seperti hmm, Sri Mulyani, kemudian ada Mulyaman Hadad, ada Erick hmm, Thohir di situ ya kan, hmm, penasehatnya. Tapi kan jangan sampai ini belum susunan utuh. iya. Ketika susunan utuhnya mau dimasukkan ormas keagamaan, mau Hmm, dimasukkan mantan presiden, nah itu hmm, orang akan lihat ini apa bentuk dari Danantara nih. hmm, Jangan dong kayak 1MDB di Malaysia. Itu iya. kritik yang sah-sah saja, bagus itu kritiknya. Dan memang itu apa agak riskan ya dengan pengelolaan dana yang sedemikian besar, terus kemudian ada kepentingan politik, ditambah juga dengan potensi-potensi kerugiannya gitu. Ini kan mengerikan juga Hmm. nih kalau misalnya tidak dikelola dengan baik ya. 1MDB itu salah satu contoh lah, gitu di mana memang akhirnya ada bancakan-bancakan tuh di 1MDB ya di Malaysia sehingga akhirnya jadi rugi sampai 11 miliar US dollar itu luar biasa itu. Nah, kalau menurut Mas sendiri seperti apa nih nanti ke depannya? Pengelolaannya tuh harus benar-benar steril kah? Harus benar-benar profesional kah? Dan memang profit oriented ya harusnya ya? Ini penting nih karena di dalam Hmm, Undang-Undang BUMN itu yang baru hmm, hmm, revisinya kerugian dari Danantara ini kan bukan hmm. kerugian negara. Ya, Ya, Di satu sisi sebenarnya ini kan berkaca dari kasusnya siapa Karen Agustiawan ya, ya, mantan direktur utamanya Pertamina. betul. Dia melakukan
judgement bisnis, kemudian dianggap merugikan keuangan negara. Padahal kalaupun ada kerugian di situ adalah kerugian karena salah hitung-hitungan bisnis. Jadi nggak, ini beda dengan korupsi atau fraud yang disengaja. Nah, kalau Danantara sudah dilengkapi proteksi bahwa apapun Hmm. yang dilakukan manajemen Danantara itu Hmm. tidak bisa dipidanakan karena Iya. tidak kerugian negara, Hmm. seharusnya dia bisa lebih inovatif nih, larinya bisa lebih. Wah, ini kayaknya agak terputus nih. Nah, sinyalnya nih. Sinyalnya nih. Ya, Nah, Ah, iya. ini dia. nggak ada satupun investor gitu ya Iya. yang percaya menempatkan uang sangat Hmm. besar Hmm. itu kalau nggak punya standar governance atau tata kelola yang ketat. Betul. Jadi contoh nih, Hmm. eh, dana-dana raja minyak yang ada di Timur Tengah, Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi Hmm. Arabia, itu Hmm. besar banget memang yang Hmm. sovereign wealth fund-nya. Hmm. Tapi kita harus lihat yang melakukan pengelolaan teknis itu Hmm. fund manager atau manajer investasi yang adanya di Hmm. London, di Tokyo, di New York. Hmm. Jadi ini seolah uang dari Arab, Iya. tapi begitu mau deal proyek ke Indonesia, Hmm. dia akan cek nih manajer Hmm. investasinya itu. Hmm. Ini tata kelolanya, anti korupsinya, Hmm. auditnya siapa, auditornya siapa, Hmm. kemudian ada kepentingan konflik of interest politik atau enggak. Hmm. Itu tuh jadi syarat utama sebelum ngomong, oke, saya akan investasi di IKN, saya akan investasi buat bendungan atau Hmm. investasi buat apa, panel surya mengambang kayak Hmm. di Waduk kemarin. Hmm. Sebelum masuk ke sana tuh ada tahapan untuk uji kelayakan soal standarisasi harus sama dulu standarnya. Hmm. Nah, jadi ini PR nih. Kalau mau menangkap uang jumbo besar dari Hmm. negara manapun, standar dari Danantara ini harus lebih baik dari standar BUMN yang ada Hmm. sekarang. Iya, dan itu penting ya untuk menunjukkan trust. Yang jadi persoalan sekarang kayaknya negara kita ini lagi erosi nih, trustnya nih. Ini tidak hanya terjadi di luar ya, ternyata di dalam negeri sendiri pun seperti itu gitu kondisinya. Nah, kalau menurut Mas sendiri, eh, sentimen pasar terhadap hadirnya Danantara seperti apa, Mas? So far ya? Ya, Nah. ini memang semua masih menunggu Mm-mm. juga. Mm-mm. Ya, kan kemarin baru oke, ini akan menjadi pengisi dari Danantara, proyeknya yang besar ini hilirisasi energi terbarukan. Tapi semua tentu menunggu, nggak akan langsung bereaksi. Jadi mereka akan menunggu misalnya 3 bulan ke depan sampai susuran pengurus lengkapnya itu ada. Kemudian proyek yang masuk shortlist untuk didanai Danantara itu Mm-mm. ada. Kemudian juga apa implikasi dari dividen tidak disetorkan ke negara, disetorkan ke Danantara. Mm-mm. Ini bisa meningkatkan kinerja BUMN nggak di bawah Danantara ini. Nah, itu Mm-mm. juga hal yang menjadi konsideran gitu ya, penting bagi Mm-mm. investor untuk itu. Tapi situasinya memang domestik ada Danantara, tapi di Mm. sisi yang lain kan Mm. masih belum ditutupi oleh apa sentimen negatif ke Cortex Iya, karena iya. ini PT, apalagi sentimen soal apa Indonesia gelap. Mm-mm. Maksudnya di belanja anggaran Heeh. negara Heeh. itu juga ditanggapi ya wait and see dulu lah, Indonesia Mm. efisiensinya efisiensi kemana. Mm. Global juga Donald Trump dengan Elon Musk-nya yang juga mendorong Doge, mendorong Mm-mm. pemangkasan banyak. Jadi artinya situasi Danantara ini adalah situasi yang ekonomi sedang tidak baik-baik saja nih dari Iya. sisi global domestik. Maka Danantara harus bisa menjawab keraguan tadi, trust issue tadi. Itu Mm. ya dimulai dari sekarang kepengurusannya sampai deal apa yang pertama kali nih Danantara. Kalau kalau kita sih dorongnya begini dari Selios. Mm. Ini kan mau dorong hilirisasi nih selain Iya. energi terbarukan. Ini nih ada perusahaan yang lagi kurang oke, namanya Mm. PT Gunbuster, PT GNI. Mm. Jadi GNI ini adalah smelter nikel salah satu terbesar di Indonesia. Mm. Punya 10.000 karyawan, 21,6 juta ton nikel yang diserap tiap tahun, gitu kan. Mm. Ini lagi goyang lah dengan berbagai hal. Nah, Mm. bisa nggak Danantara ini mengumpulkan pendanaan untuk mengakuisisi saham mayoritasnya? Jadi kita bisa perkuat hilirisasi rantai pasok domestiknya nih. Nah itu tuh, jadi
harus ada apa ya, project konkret Danantara dalam beberapa bulan ke depan. Ya. Mas, ini kalau kita bicara tentang apa Danantara dan kaitannya juga dengan investasi gitu ya. Ini kan sebenarnya kan yang jadi pertanyaan publik nih, saya mewakili publik nih. Ini kan katanya ada 300 triliun yang dipakai dari efisiensi anggaran. Itu dipakai untuk Ya. Danantara. Artinya memang uang yang dipakai untuk investasi itu adalah bukan uang dingin ya dalam tanda kutip gitu. Ya kan, uang yang dipakai itu memang uang dari hasil efisiensi. APBN. APBN, gitu kan. Yang artinya sebenarnya risiko kalau misalnya ada kerugian akibat investasi dan kayaknya di semua SWF atau SWF tadi yang Mas bilang, itu pasti ada tuh masa-masa di mana mereka akan mengalami kerugian gitu kan. Dan itu kan potensi yang wajar sebenarnya gitu. Nah, tetapi ketika itu dipakai dari uang yang hasil efisiensi anggaran, nah itu kayak gimana pertanggungjawabannya itu Mas kira-kira? Kalau rugi gitu. Jadi Mm-mm. benar-benar nggak fair dong ya. Dia Iya, udah uang pajaknya negara gitu kan. itu dia. Kemudian ketika BUMN Danantaranya dapat untung, dividennya disetorkan lagi ke Danantara. Kalau rugi, bukan kerugian negara. Jadi gimana? Sebenarnya Pak Prabowo itu kan ngejelasin ada beberapa tahap efisiensi. Hmm. Ada efisiensi APBN, ada efisiensi internal BUMN. Hmm. Nah, Danantara ini cocoknya adalah efisiensi internal BUMN. Contoh, Yes. misalnya, Hmm. jadi mulai dari pucuk pimpinan BUMN ya, yang beberapa yang boros-boros itu kayak ngapain dikasih tunjangan rumah gede-gede, ada rumah dinas, mobilnya banyak, udah dikasih supir, tantimnya, bonusnya, gajinya, Iya. itu dipangkas-pangkas dulu tuh, satu-satu tuh, Hmm. ya kan? Nah, begitu pimpinannya dipangkas, lebih sehat BUMN-nya, pasti dia nyumbang dividen lebih besar kan harapannya. Betul. Cost efisiensi. Jadi dividennya itulah yang kemudian jadi pemupuk modal Danantara. Fair. Dari BUMN kembali lagi buat BUMN. Jangan dari APBN untuk mupuk modal Danantara. Nah, Itu iya. salah tuh. Itu gimana? Ini kalau gitu berarti aset kelolaan Danantara adalah 3.000 triliun APBN ditambah 14,6 kuadriliun. Itu Iya, sebenarnya betul. aset. Hmm. Jadi harus dipisahkan juga dong asal modalnya. Hmm. Tapi memang itu yang terjadi saat ini kan ya. Memang hasil efisiensi anggaran yang dipakai sebagian untuk Danantara. Benar nggak sih Mas? Ya mungkin buat sewa gedung ya, buat gaji awal-awal. Jangan lah, tapi Pegawai kali. jangan dibiasakan dicampur adukan begitu ya, karena undang-undangnya udah jelas ada Oke. pemisahan aset. Dan memang harusnya ada pemisahan aset ya terkait soal itu. Mas, kalau kita bahas lagi lebih lanjut sosok yang sudah ada namanya nih. Ada Pak Rosan, Ya, ada Pak Rosan, Pak Pandu. Pak Pandu, ada juga Pak Doni Oskaria. Betul. Iya kan, itu masuk di dalam jajaran petinggi Danantara nih. Kalau menurut Mas sendiri, sosok tiga sosok ini seperti apa sih Mas? Nah ini menarik nih, berarti masih dominan orang-orang Jokowi ya, masih masih menteri-menteri lama Pak Jokowi, mulai dari Dewan Direksinya sampai Dewan Penasehatnya tadi ada Pak Erick Thohir. Iya. Itu berarti orang-orang lamanya Jokowi ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo masih butuh tim ekonominya Jokowi untuk menjalankan pemerintahan termasuk mengelola Danantara itu kesimpulan. Jadi Ini memang kesimpulannya awalnya kita multi tafsir nih kayaknya. Hati-hati kayaknya. makanya pertanyaannya tadi di awal ini Danantara menjadi kendaraan untuk investasi atau kendaraan politik. Betul. Awalnya tuh pada waktu rame-rame pembahasan undang-undang BUMN termasuk aplikasi pengurus dan penasehat, sebenarnya kita minta itu bahwa Danantara ini harus diisi layaknya Temasek Holding gitu, layaknya sovereign wealth fund lain. Kayak tadi, kalau perlu kan ini bukan masalah nasionalis nggak nasionalis, tapi kita pengen profesional kan. Misalnya ada direksi dari Amazon, dari Uber, dari eBay, dari Tesla gitu. Itu dikasih gaji aja yang gede, mau nggak ngurus Danantara? Nah, harusnya udah mulai membajak talenta-talenta global atau diaspora Indonesia. Ngapain kerja di mana? Adidas, ngapain kerja di Iya. Tesla? Pulang sini, biar nggak kabur aja dulu kan. Iya. Mendingan
pulang untuk jadi direksi dari Danantara. Hmm. Sebenarnya itu kan susah sekali gitu dilakukan karena memang Hmm. hubungannya antara politik dan bisnis dalam mengelola Danantara ini sekarang masih tercampur adukan dan itu yang membuat sebagian makanya masih wait and see dulu. Dan itu yang jadi persoalan ya ketika ada pencampur adukan yang tadi Mas bilang itu kemudian menimbulkan ini trust-nya juga berbeda nih gitu, terutama trust di pasar nih akan seperti apa gitu ya terhadap Danantara. Mas, harapan Mas nih terakhir ya, Iya. dengan adanya Danantara ini kan sudah ada ya super holding yang kita punya gitu, harapannya apa Mas? Ya, kita melihat selain perbaikan tata kelola itu satu hal lah. Mm-mm. Pakailah standar yang paling tinggi tata kelola, pakai apa ESG, Iya. bisa pakai OECD ya. Mm-mm. Pokoknya yang ketat sekali standarnya jadi nggak ada celah satu rupiah pun dikorupsi. Mm-mm. Tapi di sisi lain proyek yang harus didanai harus proyek yang berkelanjutan, proyek yang hijau. Mm-mm. Karena itu membutuh uang banyak nih untuk transformasi ekonomi Indonesia. Mm-mm. Jadi kalau dana-dana dari Uni Emirat Arab sudah mau masuk, langsung aja kejar. Butuh apa Uni Emirat Arab di Danantara yang kurang? Oh, bank Mm-mm. syariah. Mm-mm. Karena dana-dana dari Timur Tengah ini butuh aspek syariah. Ya Iya. bikin aja produknya, dorong aja untuk masuk ke dalam ekosistem Danantara. Itu sih yang lebih teknis nanti kita tunggu dan kita dorong. Kalau memang Iya. proyeknya adalah proyek bersih, Mm-mm. itu ada efek positifnya ke ekonomi. Oke deh. Mantap. Mantap ya. Terima kasih ya Mas Bima atas insight-nya pagi ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kali Mas ya karena waktu terbatas. Siap, Ya siap. kita stop dulu untuk hari ini. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi update selanjutnya terkait soal ini. Mungkin udah ada perkembangan-perkembangan lebih lanjut ya. Terima kasih ya Mas. Kita ketemu Mari, lagi. sama-sama. Iya. Mas. Ya. Wah, nih. nih, Apa tuh? dikawal Dikawal. ya sampai ada Betul. rupiah satu rupiah yang di Korupsi. Nah, Itu penting tuh. Iya. Iya. Dan mudah-mudahan ya tadi ya dibilang sebenarnya niat tujuannya itu bagus. Bagus betul. Ya, tinggal bagaimana pengelolaannya. Pengelolaannya. Apakah pengelolaannya nanti akan baik, ya Bersih. kan, bersih, Nah, ya itu kan, penting. transparan, akuntabilitasnya jelas, itu pasti otomatis akan menghasilkan pundi-pundi rupiah buat Indonesia. Betul. Jangan Harapannya sampai seperti udah itu. nanti kita kasih uang besar, malahnya gagal ya. Iya. Waduh. Ah, rugi. Rugi. Ya. Nanti Ah. makin hashtag kita bayar dulu lagi nih. Iya, tadi kan seperti yang tadi dibilang gitu sama Mas Bima ya. Kalau misalnya kerugian ini apakah ngaruh juga kepada terutama bank-bank besar ya? Iya, betul. Nasabah-nasabahnya gimana nih gitu ya kan? Karena asetnya udah keambil semua untuk nutupin kerugian misalnya. Nah, itu kan juga jadi hal yang harus jadi pertimbangan. Emang harus hati-hati banget ini. Hati-hati. Ingat Ngomong nih. bicara soal ekonomi dan antara Indonesia ekonomi Indonesia dan antara ini memang harus Tugas hati-hati. beratnya Pak Rosan, Pak Pandu, Betul. Pak Doni nih. Sampai Dan emang nanti, benar-benar harus melepas semua dan bekerja dengan tulus dan ikhlas. betul. Iya. Mantap nih. Itu yang paling penting ya. Ditunggu tuh. Gebrakannya ya. betul. Gebrakannya. Oke. Masalahnya. Iya. Seru juga nih pagi-pagi nih kita ngomongin ginian. Oke, Mas Dan, thank you ya Siap. atas waktunya ya. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke Zoners, sampai jumpa. Kita ketemu lagi besok di Morning Zone tetap di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.